Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih membimbing kita, masih memberikan hidayah kepada kita sehingga kita masih di atas jalan sunnah, masih di atas jalan keimanan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga yaumil akhir. Para santri sekalian, azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, sekarang kita masuk ke pembahasan poin yang ketiga, yaitu operasi pembagian pada aljabar. Kesempatan yang lalu sudah kita bahas operasi penjumlahan, pengurangan serta perkalian, ya. Semoga Allah memberikan pemahaman kepada kita, dan bagi yang masih belum paham atau merasa kesulitan, terus berbanyak doa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan berkecil hati untuk senantiasa mencoba, berlatih, berusaha terus, ya. Karena kita akan dinilai dari apa yang kita usahakan, bukan hasil usahanya, ya. Kita insya Allah yang akan dinilai adalah hasil atau usaha kita, bukan hasilnya. Kita berusaha untuk belajar, kita berusaha untuk menghafal Quran, berusaha terus. Kita menghafal setiap hari, berusaha menghafal 3 baris atau setengah halaman. Ternyata besok lupa lagi. Kita berusaha menghafal lagi, besok lupa lagi. Insya Allah yang akan dinilai adalah usahanya, bukan hasilnya. Sehingga santri yang berusaha menghafal Quran dalam sehari, dia bisa menghafal 1 halaman, ya. Kemudian dia prediksi sampai 1 tahun targetnya sudah terpenuhi, maka dia menghafal 1 halaman pada hari pertama. Hari kedua dia nggak menghafal karena sudah tercukupi melihat kawannya yang harus menghafal satu lembar atau 1 halaman selama 4 hari, semisal dia bagi menjadi 4. Dia melihat berarti saya lebih bagus, maka saya mencukupkan diri, ya. Maka ketika dinilai dari usahanya, yang lebih kontinu atau banyak membaca Quran adalah tentu orang yang santri yang kedua ini, karena setiap hari dia berusaha menghafal, berusaha membaca terus, memurojaah terus, dibandingkan santri yang pertama. Dia mencukupkan diri pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dia biarkan dirinya lewat tanpa usaha keras untuk senantiasa bersama dengan Al-Quran, ya. Maka kita ambil faedah dari mempelajari pelajaran matematika ini, bagaimana agar kita, semangat kita untuk mempelajari ini jangan mengalahkan semangat kita untuk menghafal Al-Quran atau memahami ilmu syar'i yang lainnya, ya. Jadi kita jadikan pelajaran matematika wasilah bagaimana caranya agar semakin memperkuat keimanan kita, memperkuat ibadah kita. Dengan cara apa keimanan kita, ibadah kita jadi kuat? Tentunya dengan ilmu. Dan alhamdulillah para santri sekalian, barakallahu fikum, kalian semua sedang berada di jalan menuntut ilmu. Semoga Allah wafatkan kita semua dalam kondisi tetap istiqomah di jalan menuntut ilmu. Kan operasi yang berikutnya adalah pembagian pada aljabar. Satu hal penting atau satu kaidah yang perlu para santri sekalian barakallahu fikum perhatikan ketika pembagian. Contoh, ketika ada A pangkat 3 dibagi dengan A pangkat 2, maka A 3
2-nya naik ke atas menjadi pengurang, hasilnya adalah A pangkat 1 nggak usah ditulis ya. Begitu juga sama sebaliknya, ketika ada A pangkat 3 dibagi A pangkat 5 ya, maka ini kita pendahuluan dengan perpangkatan untuk membantu pada operasi pembagian aljabar. Maka ketika besar pun sama hasilnya, A pangkat 3 kurangi 5 sama dengan A pangkat 3 kurangi 5 min 2. Iya, min 2. Loh, kok ada pangkat min 2? Iya, karena pada asalnya yang kecil itu mengurangi yang besar kalau tidak ingin negatif. Kalau negatif berarti yang penting dioperasionalkan. Kalau nggak ingin negatif berarti hasilnya seperti ini. A pangkat 3 A pangkat 5, maka dia yang kecil turun ke bawah. Otomatis karena ini turun ke bawah, variabelnya juga tidak ada, digantikan dengan angka 1. A 5 dikurangi 3 sama dengan 1 per A pangkat 2 ya. Nilai ini dan ini itu nilainya sama ya. Jadi ketika A1 per A kuadrat itu nilainya sama dengan A pangkat min 2 ya. Ini itu sama juga ketika kita membuat angka 1/4 pecahan. Dia asalnya adalah 1/2 kuadrat. Maka kalau kita ingin merubah ke bentuk yang ini, perubahannya menjadi 2 min 2. Tidak ada pembilangnya ya. Langsung penyebutnya naik ke atas sehingga menjadi 2 min 2. 2 min 2 kalau diurai dia itu hasilnya sama seperti ini ya. Kita langsung masuk ke contoh yang pertama. Contoh yang pertama, 8x kuadrat dibagi 2 misalnya ya. Maka kalau kita buat pecahan pembilang dan penyebut seperti ini, 8x kuadrat bagi 2 hasilnya bagi 2 4x kuadrat. Contoh yang kedua, ketika kedua-duanya ada variabelnya. Contoh 15x pangkat 5 dibagi 3x pangkat 3. Maka bisa kita tuliskan 15x pangkat 5 dibagi 3x pangkat 3. Ini dibagi hasilnya 5, kemudian x pangkat 5, 3-nya naik ke atas sebagai pengurang min 2 sehingga hasilnya 5x pangkat 3 ya. Jadi kalau yang di bawah naik ke atas dia sebagai pengurang, sama kalau yang dari atas ingin enggak negatif turun ke bawah, maka hasilnya seperti ini, atas turun ke bawah sebagai pengurang. Nah, ini kebetulan angka yang di bawah lebih besar, lebih kecil sehingga bisa mengurang. Sekarang contoh yang ketiga ya. Contoh yang ketiga, min 4 P pangkat 4 Q pangkat 5 dibagi 12 P Q pangkat 7. Kita bisa rubah menjadi pecahan biasa, min 4 P pangkat 4 Q pangkat 5 dibagi
12 P Q pangkat 7 ya. Kita perhatikan di sini contoh yang ketiga ini pangkat yang di bawah lebih besar. Ketika pangkat yang di bawah lebih besar, nanti kalau mau dinaikkan dengan cara seperti ini hasilnya negatif ya, angkanya akan negatif. Kalau mau positif berarti yang atas turun ke bawah sepasang. Misal ini kita kerjakan dengan cara dua-duanya. Nanti para santri sekalian boleh memilih salah satunya. Insya Allah dikerjakan dua-duanya atau salah satunya, memahami kaidah keduanya lebih bagus, dikerjakan salah satunya juga boleh ya. Kita kerjakan dengan kaidah yang kedua dulu untuk memudahkan ya, yaitu min 4 P, yang kecil naik, yang kecil mengurangi yang besar. Ini yang kecil, P nya 1 naik ke atas, tandanya berubah, dia tandanya berubah menjadi negatif, asalnya positif menjadi negatif ya. Kemudian dibagi 12 nya tetap dia lebih kecil daripada penyebutnya, maka dia diturunkan biar pangkatnya tidak negatif, sementara biar tidak membingungkan. Ini tadi sudah naik, maka tinggal Q 7 pangkat pembilangnya adalah min, turun 5, turun ke bawah berubah tanda menjadi 5, sehingga hasil akhirnya adalah ini, kita bagi min 4 dengan 12, hasilnya adalah min 1/3. 4 kurangi 1 maka P pangkat 3, Q 7 kurangi 5, Q pangkat 2 ya. Itu ketika menghendaki pangkatnya tidak negatif. Namun ketika semua mau dinaikkan, maka boleh kita mengerjakannya semuanya dinaikkan, maka kita langsung tahu hasilnya. Koefisiennya menjadi sepertiga, kita langsung tulis min 1/3 ya, min 1/3 P 4 kurangi 1 dikalikan Q 5 dikurangi 7, maka min 1/3 P 4 kurangi 1 3, Q 5 kurangi 7 sama dengan Q pangkat min 2. Keduanya ini nilainya sama, walaupun penulisannya berbeda tapi nilainya sama ya. Itu contoh yang ketiga. Kita lanjut pada contoh yang keempat ya. Contoh yang keempat adalah 6 P kuadrat Q pangkat 3 R pangkat 4 dibagi 2P pangkat 3 R kuadrat. Nah, kita bisa rubah jadi pecahan biasa. 6P kuadrat Q pangkat 3 R pangkat 4 dibagi 2P pangkat 3 R kuadrat ya. Maka di sini kita peroleh pecahan yang berbeda penyebut dan pembilangnya ya. Di sini variabelnya ada Q, yang di bawah tidak ada, berarti otomatis nanti Q-nya akan tetap. Kemudian R-nya pangkatnya lebih kecil, maka dia sebagai pengurang bisa naik. Kemudian P-nya dia pangkatnya lebih kecil, yang pembilangnya maka bisa turun, maka bisa kita kerjakan 6 bagi 2
bisa kita tulis langsung 3. P-nya kita menghendaki pangkatnya tidak negatif, maka P3 kurangi 2. Kemudian Q-nya tetap di atas, R-nya 4, yang kecil naik berubah tanda, min 2. Maka hasilnya adalah 3 Q pangkat 3 R pangkat 2 dibagi P 3 kurangi 2 1 P, ya. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan contoh yang ke-5, ya. Semoga yang kita berikan ini bisa dipahami, kita bahas bersama ini. Semoga Allah menolong kita, membantu kita dalam memahami pelajaran ini. Contoh yang ke-5 yaitu min 12 A kuadrat B C pangkat 3 dibagi min 9A kuadrat B pangkat 4 C. Mau kita rubah ke bentuk pecahan biasa, min 12A kuadrat B C pangkat 3 dibagi min 9A kuadrat B pangkat 4 C. Kemudian masing-masing dibagi dengan 3. Tandanya negatif-negatif, hasilnya positif, maka diperoleh pembilangnya adalah 4, kemudian penyebutnya 3. Ini naik ke atas, ya, atau langsung dibagi, hasilnya nggak ada, ya. 2 kurangi 2 kita tuliskan, kemudian atas turun ke bawah, 4 kurangi 1, yang ini C 3 kurangi 2, sehingga diperoleh 4/3 A. 2 kurangi 2 0, A pangkat 0 itu 1, sehingga 1 nggak usah ditulis, tinggal yang B pangkat 3, yang C pangkat 1, ya. 3 kurangi 2 3 kurangi 1, ini berarti C kuadrat, ya. Ya, itu contoh yang ke-5, ya. Kemudian kita berikan latihan untuk dikerjakan di aplikasi, yaitu yang pertama soalnya 4x pangkat 6 dibagi 3x kuadrat. Soal yang kedua, min 3 P pangkat 5 Q pangkat 7 dibagi 9P kuadrat Q pangkat 8, ya. Ini 2 soal, silakan para santri sekalian, barakallahu fikum, kerjakan. Semoga yang kita pelajari kali ini memberikan manfaat untuk dunia dan akhirat kita, dan menjadi pemberat timbangan pada yaumil qiyamah nanti. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.